Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wa ni'matil islam. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang Allah turunkan kepada manusia adalah sifat Rahman, sifat pengasih. Sifat Rahman, andai tidak ada atau andai Allah tidak turunkan sifat Rahmannya kepada manusia, termasuk kita sekarang, maka hampir dikata manusia hidupnya tidak jelas. Jangan kita beranggapan bahwa napas yang keluar setiap detik, setiap saat itu karena kita sehat. Itu karena rahmat Allah. Jangan ada yang beranggapan bahwa kita bisa berjalan dari rumah ke masjid Babur Rahmat itu karena kita sehat, itu karena rahmat. Jadi memang sudah cocok sekali ini namanya Masjid Babur Rahmat. Pintunya orang-orang dikasihi. Karena andai tidak ada kasih sayang Allah, maka manusia tidak bisa bahagia. Di hari kemudian, jangan terlalu banyak berharap dulu dengan amalnya, salatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya. Tunggu dulu, masih ada satu tahapan, yaitu kita minta rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, supaya kita bisa masuk surga melalui amal ibadah kita. Nah, inilah penting sekali yang namanya rahmat, kasih sayang. Salah satu bukti kasih sayang Allah diturunkan kepada manusia, diberikannya bulan Ramadan, itu juga rahmat. Karena orang dulu itu beribadah saja, tapi tidak diberikan pahala yang berlipat ganda sebanyak sekarang. Masa orang baca Al-Quran satu huruf bisa dilipat gandakan jadi 10? Di situ rahmatnya. Masa umatnya Muhammad diberikan Lailatul Qadri yang lebih mulia dari 1000 bulan? Di situ rahmatnya. Apalagi semuanya dikasih. Oleh karena itu, mari kita jadikan ini bulan memang bulan kasih sayang, sehingga nanti setelah selesai Ramadan kita bisa menjadi manusia-manusia rahmat. Makanya ada 3 tipe orang memperlakukan Ramadan. Ibaratnya ada 3 orang yang diberikan beras. Si A diberikan beras, si B diberikan beras, si C diberikan beras.
Si A diberikan beras, dia anak itu berasnya, akhirnya jadi nasi. Nasinya itu rahmat, kasih sayang, dia makan. Ada juga orang diberikan beras, dia tumbuk itu berasnya, akhirnya jadi tepung, jadi kue. Itu juga kasih sayang. Ada juga orang diberikan beras, dia biarkan berasnya begitu saja, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya dikerumuni ular, rusak, sehingga rahmatnya tidak ada. Sama juga Ramadan ini. Ada orang puasa tidak tarawih. Ada juga orang tarawih tidak puasa. Ada itu. Ya. Bahkan ada juga orang yang menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja. Ya. Seperti bulan-bulan biasanya. Ada juga. Nah, 3 tipe inilah yang terkadang orang memperlakukan Ramadan. Nah, oleh karena itu, kalau kita manusia yang cerdik, cerdas dan bijaksana, maka tentu memperlakukan Ramadan sebaik mungkin. Karena ini adalah bahagian daripada rahmat kasih sayang Allah. Kalau orang dulu itu kan umurnya panjang semua, 950 tahun, ada yang 500, ada yang 800, ada yang 100. Kalau umur Muhammad, Nabi sudah patok, wa hasadu ummati baina sab'ina wa sittin. Masa panennya umatku 60, 70 selesai. Kalau ada yang lebih berarti rahmatnya Allah terlalu tinggi, terlalu banyak diberikan. Ya, ini. Tetapi kita jangan berkecil dengan umur yang begitu pendek, karena rahmat Allah yang diberikan adalah kemuliaan Ramadan melalui Lailatul Qadri, yang dimana kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan kalau ini kita kalkulasi, maka kita ini umat yang paling mulia di antara semua manusia-manusia yang pernah ada di muka bumi. Ini karena Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berputus memberikan rahmat kepada siapa saja. Selama ada yang namanya dunia, maka selama itu juga Allah turunkan rahmatnya. Di mana rahmat itu 100, Allah hanya turunkan 1, yang 1 inilah yang kita borong. Diberikanlah kepada manusia, diberikan kepada makhluk lain, diberikan kepada binatang, tumbuh-tumbuhan. 1 ini yang kita borong. Diberikan kepada jamaahnya Babur Rahmah, diberikan juga di sana jamaahnya, diberikan juga sama orang Islam, diberikan juga sama orang Cina. Jadi kalau ada orang Cina kaya, jangan kita cemburu, karena itu salah satu bahagian daripada rahmat Allah juga yang diberikan. Bagaimana tidak kaya? Jam 3 subuh mereka sudah bangun, jam 4 pergi cari rezeki. Kita mana jam 7, jam 8 masih ada cicak mereka. Bagaimana mau dapat rezeki? Nah, maka pandai-pandailah kita pandai-pandailah kita melihat peluang rahmat itu bisa kita dapat. Kalau kita tidak bisa melihat peluang itu, tidak bakalan kita dapat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang bicara tentang rahmat ini enak sekali. Ya. Kalau laki-laki namanya Rahman, perempuan itu Rahmah, Siti Rahmah, Rahmatan, sama artinya kasih sayang. Itulah sebabnya yang punya rahim itu perempuan, laki-laki tidak ada rahimnya. Rahmim, kasih sayang. Apakah namanya Rahman, rahim sama, perempuan punya rahim. Kalau ada ibu perempuan, anaknya merantau di Jawa,
di Kalimantan, di Sumatera atau luar negeri, ya, kalau anaknya sakit, Pak, yang pertama merasakan sakitnya itu ibunya. Kenapa? Karena dia punya rahim, tempatnya dulu mengandung, tempatnya melahirkan. Ada teleponnya. Ini itu teleponnya yang menghubungkan dia. Sakit, kita punya anak. Ibunya tanya bapaknya. Bapaknya tidak percaya. Wajar, karena bapaknya tidak punya rahmat, tidak punya telepon. Tapi ibunya tahu. Kalau ada anak kita mau beli motor, tidak pernah itu atau jarang sekali itu anak minta dibelikan motor sama bapaknya. Mamanya tanya bapakku, maka beli motor. Kenapa? Karena ibu punya rahmat kasih sayang yang bisa menghubungkan ke bapaknya. Karena bahasa bapak kalau ketemu dengan bahasa anak sulit biasa diterima. Tapi kalau bahasa mama ketemu dengan bahasa bapak biasa ketemu. Makanya biasa itu ada anak jadi anak mama, bukan jadi anak bapak. Inilah yang namanya rahmat, kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kasih sayangnya kepada hamba. Bagaimana kita bisa mensifati Allah berdasarkan sifatnya? Orang yang pertama mensifati sifatnya Allah melalui rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Coba pada waktu Nabi di Taif, Nabi dilempari batu, bercucuran darah. Nabi mengambil tindakan, bukan tindakan pembalasan, tapi langsung mengambil sifatnya Allah, sifat kasih sayang. Padahal diberikan peluang oleh Jibril untuk melakukan pembalasan. Muhammad, itu ada bukit, mau kasih lempar, tapi apa? Jawaban Rasul, jangan. Nabi punya sifat rahmat yang selalu dipraktekkan. Ini yang harus kita praktekkan. Mana kita biasa, ya. Kalau subuh-subuh anak-anak tawuran dari sana ke sana, padahal bulan Ramadan, saya heran juga. Aku lempar batu, ya tawuran, tapi bukan di sini, di tempat yang jauh sana. Nah ini, padahal ini bulan rahmat. Seperti itu gambarannya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas dalam ayat itu adalah orang yang pekerjaannya tidak ada yang baik, tidak ada pekerjaan yang baik dia lakukan, Pak. Ya. Ada semua nih. Pak Botoro, Pak Cope, kasih bagi-bagi. Itu asrafu anfu ala anfusi namanya. Suka sakiti tetangga. Itu namanya asrafu ala anfusi. Baru keluar dari rumah dilihat lagi. Dicomai itu, dilihat apa nak bawa, sama siapa kedua, apa tujuannya kedua, sama siapa, kapan dia pulang. Nah itu namanya asrafu ala anfusihim. Terlalu banyak mengurus pekerjaannya orang. Nah, orang-orang seperti itu pekerjaannya jahat, preman, penjahat, pencuri, ada semua nih pekerjaan jahat dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah murka kepada orang seperti itu. Bahkan Allah memperlakukan dengan perlakuan yang baik, bahkan dipanggil dengan panggilan yang baik. Ya ibadi, wahai hambaku. Seandainya barangkali kita paling mengatakan matilah aluk, ya kan? Itu yang muncul kan? Oh Pak Cobe, itu di sana ya, mana ya, itu pencuri ayam, oh di sana ya, kan tidak enak didengar, ya kan? Tapi Allah tidak pernah memanggil panggilan seperti itu. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada orang itu supaya bisa berubah.
Itu tujuannya. Kenapa Allah tidak turunkan siksaan? Diberi kesempatan kepada kita supaya terjadi perubahan pola pikir, pola berbuat, pola berucap. Inilah kasih sayang. Nah, inilah tujuannya kita bagaimana bisa berkasih-kasihan melalui bulan yang Allah turunkan kepada kita sebagai barometer agar kita bisa menjadikan bulan ini sebagai bulan kasih sayang. Sedikit lagi kesimpulan. Ya, karena kita mau tarawih. Kasih sayang Allah ini diberikan kepada semua makhluk tanpa kecuali melalui sifat rahmannya. Di hari kemudian sifat rahimnya Allah berlaku bagi orang-orang yang pernah melakukan kebaikan. Istilahnya di hari kemudian kita sudah panen, tetapi bukan sifat rahmannya Allah yang kita dapatkan, tetapi sifat rahimnya yang 99 tadi, karena Allah hanya turunkan satu saja. Itu pun satu kita borong, itu pun sudah banyak. Bagaimana dengan yang Allah sisihkan 99 ini? Di hari kemudian bertambah banyak yang Allah memberikan, tetapi orang yang diberi tidak ada. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin supaya kita bisa menjadi manusia-manusia rahmah yang bisa berkasih-kasihan. Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kau diberikan rahmah, kasih sayang, pandai-pandailah kalian memberikan juga kasih sayang sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.